Halo guysku, welcome to my channel, Rap Channel Intro. Oke guysku, video kali ini saya kembali merasakan Vicky Naki karena sudah lama saya tidak merasakan masalah Vicky Naki. Kali ini loh saya tiba-tiba melihat Vicky Naki video barusan jam 10 tadi guys. Di sini saya akan mencoba merasanya apa yang sebenarnya terjadi masalah Vicky Naki. Ini judulnya, ini yang sebenarnya terjadi masalah hubungan dia bersama Dayana. Makanya saya beberapa minggu ini jarang update masalah Dayana Vicky Naki karena saya pengen tahu dari mulut Vicky Naki apa yang terjadi sebenarnya, bukan dari konten-konten yang sebelah, yang ini, yang itu. Yang penting saya pengen tahu dari mulut Vicky Naki hubungan mereka gimana. Makanya saya jarang membuat konten bersama Dayana Vicky Naki, yang pokoknya Dayana ada Vicky Naki gitu. Kali ini Vicky Naki mengupload video ini yang sudah terjadi tentang hubungan Vicky Naki bersama Dayana. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Di sini saya akan mencoba merasanya. Semoga kalian tetap terhibur dengan konten ini. Positive thinking, jadilah yang terbaik. Oke, langsung aja ke video. Oke. Ini guys ya. Ada kejadian yang kurang mengenakan hati gitu ya. Sebenarnya aku juga nggak mau bahas ini sih sebenarnya. Cuman banyak juga dari kalian yang, bang, ini gimana sih cerita sebenarnya gimana? Gitu. Nih guys. Karena kemarin ya, mungkin kalian udah banyak yang tahu juga, Dayana ada ngepost story masalah kayak yang klarifikasi gitu, dan banyak dari kalian yang minta dari sisi akunya gimana sih, dan aku pengen ceritain ke kalian semua. Aduh, sebenarnya aku nggak mau ikut campur sih masalah ini, tapi ya biar meluruskan semuanya. Betul, saya setuju dengan Vicky Naki guys. Siapa yang setuju silahkan komen ya. Di sini Vicky Naki keluar berjalan menemui siapa nih guys? Ini mana ya Kak Tere ya? Mas Aziz? Mas Aziz? Ada Kak Tere nggak sih? Nah itu tuh. Kak Tere sini dulu deh bentar. Nih, manajer Vicky Naki. Oh, manajernya guys, rupanya. Nih, manis juga guys. Sebelum masuk ke pembahasannya, aku pengen ngasih tahu dulu kalau ini Kak Tere manajer aku. Oke, Dan sebelum sebelum kenal masuk ya. ke pembahasannya lagi, aku pengen cerita dulu sama kalian. Gini, aku dengan Dayana itu dari awal ketemu di Ome TV juga nggak pernah disetting. Ya kalian tahu sendiri Ome Betul, TV iya, kan betul. random gitu. Nah setelah itu aku buat konten lagi dengan dia karena kayaknya memang dari dianya juga interest dan aku juga interest karena ya asik ngobrol dengan Dayana. Dan aku gimana ya? Mungkin kalian lihat memang viewersnya gede, terus aku buat terus video sama dia, mungkin kalian ngiranya aku, wah kayaknya Vicky ini deh memanfaatkan Dayana kayak gitu. Nah aku pengen cerita. Boleh. Banyak kerjaan sebelum-sebelumnya itu yang brandnya itu minta aku buat video sama Dayana. Dan ada satu brand itu yang menawarkan harga tinggi banget. Sekitar 200 juta kali, 200 juta ya. 200 juta itu salah satu brand. Dan aku nggak mau ngambil. Dan menurut aku itu 200 juta tuh gede banget. Dan kenapa aku nggak mau ngambil? Karena menurut aku itu kayak terlalu settingan. Benar sih? Iya benar. Jadi konsepnya itu waktu itu pas Valentine juga ya, maksudnya ya untuk Valentine. Jadi Vicky itu memang disetting atau diset untuk pakai jas kayak gitu. Terus ada lampu-lampu ya romantis lah istilahnya kayak gitu. Lalu komunikasi ya sama Dayana seperti itu. Itu juga salah satu alasan karena kelihatan kayak settingan, kita juga nggak mau mengecewakan teman-teman juga. Iya. Itu juga bukan Vicky juga. Iya, aku nggak mau kayak semua konten yang aku buat sama Dayana, settingan lah. Buat iklan mulu, buat ini mulu, nggak mau. Iya. Bener. Kayak gitu. Jadi that's why kita juga cancel ya walaupun nilainya cukup besar. Besar banget 200 juta. Kenapa kita menceritakan ini supaya teman-teman juga tidak salah artikan pekerjaan kita dengan Sugar ya. Nggak salah paham. Iya, dan memikirkan kayak kita tuh memanfaatkan Dayana aja. Seperti itu sih. Jadi ya kita makanya
akhirnya menceritakan seperti Iya, ini benar. sih kayak gitu. Nah, sekarang masalah kenapa Diana marah-marah dan buat klarifikasi di story-nya itu sebenarnya aku juga nggak tahu dan mungkin Kak Tere yang lebih tahu, makanya kita tanya sama Kak Tere aja kali. Iya, oke. Jadi gini, yang kayak pekerjaan kita sama si Diana itu, kita tuh udah ada obrolan sebenarnya sama manajer atau manajer sebenarnya Oke. gitu. Jadi kita memang udah ada dealing seperti apa pekerjaannya yang harus dilakukan, lalu dengan biayanya juga seperti itu. Nah, untuk biaya sendiri sebenarnya ini aku jelasin dari awal dulu ya. Kita itu tidak bisa melakukan langsung kayak gitu loh, karena itu kan kita tuh dealing itu di hari Kamis, ya kan, sebelum libur panjang long weekend minggu lalu kayak gitu. Karena kita ada kendala nih kalau misalnya kita antar negara itu kan nggak bisa langsung kayak gitu kan, karena kan dari rupiah ke dolar ya kan. Dan kita tuh pada saat mau coba lagi ternyata dari banknya sendiri, kita kan transfer dari bank itu nggak bisa karena long weekend kayak gitu. Jadi fail. Nah itu sebenarnya juga sudah disetujui oleh pihak Diana sendiri kayak gitu. Kita akan melakukan pembayaran mereka itu adalah setelah posting tanggal 14 kan, karena itu tanggal 14, dan pembayaran itu hari Senin. Itu sudah terjadi kesepakatan kayak gitu antar manajer sih kayak gitu. Jadi kenapa aku juga menjelaskan soal pembayaran itu, ya sebenarnya kan tadi banyak juga ya yang salah paham kayak gitu kan, bilangnya kalau shipper tuh juga belum bayar kayak gitu. Sebenarnya shipper tuh udah bayar juga kayak gitu loh, tapi memang kendalanya adalah waktu gitu. Kita kan juga di Indonesia kan ada long weekendnya itu kan, cuma Sabtu Minggu kayak gitu. Jadi ya itu alasannya sih. Jadi memang sebenarnya pembayaran pun memang belum dibayar, itu adanya, dan tapi sudah terjadi kesepakatan seperti itu, dan mereka sendiri juga nggak ada masalah. Nggak masalah sih kayak gitu, mereka nggak ada masalah. Nah, karena kontennya itu ceritanya adalah Diana itu dapat hadiah Valentine seperti itu ya. Sebenarnya kita memang kayak bukan dari kita sih, dari shipper tuh ngasih hadiah Valentine ke Diana karena ada budget sendiri untuk Diana beli hadiah sendiri gitu, apa yang Diana mau kayak gitu kan. Nah, kenapa aku ngambil pekerjaan ini? Sebenarnya pekerjaan ini tuh simple banget sih kayak gitu ya. Itu jadi alasan kenapa kayaknya gak ada masalah ini juga kan kita juga membantu Diana dan timnya membuka peluang di Indonesia. Benar. Iya kayak gitu. Sekitar jam 1 ya, jam 1 waktu Indonesia, jam 2 waktu Indonesia atau jam 1 di Kazakhstan, itu mereka baru akhirnya upload ya apa yang udah seharusnya kayak gitu, tapi cuma bertahan sekitar berapa menit itu di take down. Nah dari sini kan yang sebenarnya langsung ramai. Bikin lagi sedih guys. Dari ekspresi mukanya agak-agak kecewa guys. Mungkin ada kesalahan saya juga kayak gitu, karena sebenarnya pada saat take down itu saya ngomong sama manajer Diana, ini apa namanya, kan Diana itu bekerja tidak sesuai dengan yang seharusnya kayak gitu, tapi saya bilang dipotong 50% kayak gitu, karena kan Vicky yang bantu handle take over kayak gitu. Aku bilang kayak gitu, terus tiba-tiba mereka take down, terus muncullah status itu kayak gitu kan, status yang seperti itulah yang Vicky mungkin juga tahu kayak gitu kan. Nah ya mungkin karena juga sebelumnya saya juga belum pernah bekerja sama dengan Diana dan tim manajemennya, saya minta maaf untuk pihak-pihak yang dirugikan, shipper dan mungkin juga timnya Diana. Tapi ya cut 50% itu sebenarnya saya hanya ingin bersifat profesional aja seperti itu, karena ya seharusnya apa yang dikerjakan Diana jadi di take over sama Vicky kayak gitu sih. Tapi ya nggak tahu kayak gini ya. Iya, malah nggak tahu jadinya malah seperti ini, jadi terjadi kesalahpahaman kayak gitu. Dan kita kan juga belum sempat ngobrol sama timnya Diana juga ya, belum sempat ini, tapi tiba-tiba sudah terjadi seperti itu. Jadi lewat klarifikasi ini sih kita berharap supaya teman-teman juga tahu loh kayak gini sebenarnya. Iya, tahu kayak gini sebenarnya apa yang terjadi gitu sih. Nah kemarin setelah Diana upload story beberapa jam kemudian aku lihat Kak Tere nangis, itu kenapa? Karena banyak yang salah paham sih kayak gitu, dan Nge-hate kah, nge-judge kah? semuanya. Aduh aku jadi galak. Nangis Aduh guys. nanti aku Apa? karena apa ya, karena aku cuma
berusaha untuk profesional di bidang aku sih, kayak gitu kan. Aku juga gak pernah ikut campur untuk urusan pribadinya Vicky kayak gitu kan, karena kita just kayak teman kerja aja kayak gitu kan. Jadi kayak dibilang aku kayak gimana terus nggak profesional kayak gitu kan, menurut aku sudah do my best untuk partner kerja aku kayak gitu loh. Terus kayak terjadi kesalahan kayak gini, terus ya kan historinya juga manajer kayak gitu kan, dia nggak nyebut nama kayak gitu manajer, tapi kayak itu merasa aku juga kok kayak gini ya kayak gitu loh, sangat disayangkan sih gitu. Ya karena kejadian ini, lewat klarifikasi ini sih berharap kayak teman-teman mungkin juga bisa belajar dari kita, dari kesalahan kita yang udah kita lakuin. Terus kita juga minta maaf untuk shipper. Yes, dan Vicky juga mau minta maaf sama pihak shipper yang sebenarnya Vicky nggak tahu apa-apa. Tapi ya Vicky harap nggak ada lagi yang bully shipper karena dia nggak ada salah apa-apa. Oke, mungkin itu aja klarifikasi dari kita, dan Vicky sekali lagi mau minta maaf sama pihak shipper, dan mudah-mudahan dari pihak Dayananya mengerti. Mudah-mudahan kalian dari klarifikasi ini ya ngerti lah kayak gini sebenarnya terjadi. Nah, mungkin gitu aja. Begitulah guys, klarifikasi oleh Vicky Naki bersama manajernya tentang status dari Dayana yang bisa kalian tengok kemarin, kesalahpahaman, tapi sudah dijelasin oleh Vicky Naki bersama manajernya. Begitu penjelasannya. Jadi kita kalau tidak tahu informasi apa-apa, jangan selalu tahu apa yang terjadi. Kita harus mencari bukti yang apa yang sudah terjadi saat itu. Yaitu pesan dari channel. Intinya stop kita membuli Dayana Vicky Naki. Biarlah mereka menjalani hidup mereka masing-masing. Apalagi ada berita-berita Dayana mau kesini, Vicky Naki mau kesini. Stop dulu kalian. Jangan langsung mencari berita hoax. Biarlah Vicky Naki menjawab semuanya. Kita hanya sebagai fans sejati, hanya menonton konten mereka berdua. Kita hanya mengikuti. Tapi kalau misalnya ada yang hoax itu jangan terlalu diambil pusing dan terlalu dibawa serius. Kita tunggu kejelasan dari Vicky Naki bersama Dayana untuk konten selanjutnya. Itulah pesan dari channel. Sampai ketemu.